maaf, jaringannya tadi delay. Kita lanjutkan ke part 2 ya, sambil menunggu Kang Dede. Alhamdulillah. Setelah beberapa menit terhubung juga. Selamat malam Kang Dede. Malam. Lagi di mana nih Kang? Baru sampai rumah. Di rumah. Kang Biasa Dede habis asli mana sih? Aku belum tahu nih. asli Bandung. Bandung ya? Ya betul. Wah ya. Jawa. Jawa Barat. Dari Jawa ya. Aku dari Sulawesi. Ya Jawa Barat. Oke Bang, mungkin kita mulai saja ya. Ya, boleh. Mulai dari pertanyaan ini Bang. Kang, kan tadi yang dari yang Rama baca ya. Kang Dede kan udah dari 2015 nih terjun ke dunia melukis ya. Apa sih alasan Kang Dede memutuskan untuk konsisten menggeluti aktivitas berkesenian di bidang melukis itu? Iya. Itu sih tadinya cuman hobi aja ya. Karena kan kalau misalnya segala sesuatu tuh kalau dijalanin dengan senang hati, ya otomatis hobi kan. Apalagi hobi yang bisa menghasilkan. Ya siapa sih yang nggak mau lah punya hobi yang memang bisa menghasilkan gitu. Berjalan dengan senang hati ya Bang ya. Nah, betul. Keikhlasan lah. Ada kepuasan tersendiri lah pada saat kita misalnya berkarya, terus karya kita dihargai orang, otomatis kita pasti ada kepuasan tersendiri di situ. Betul-betul, setuju Kang. Nah Kang, bagaimana sih awal cerita kisah Kang Dede di dunia melukis ini? Apa alasan pertama nih? Kemudian bagaimana perjalanannya? Tadi kan dari yang Rahma baca ya, sudah diundang ke beberapa stasiun Ya, televisi, sudah memenangkan ajang perlombaan. Itu sesuatu yang luar biasa nih Kang. Nah, ya apa betul. sih, bagaimana sih proses perjalanan Kang Dede? Silakan. Eh Sebenarnya sih ya, yang penting mah yakin lah segala sesuatu kalau misalkan kita yakini gitu kan, kita yakini terus kita tekuni dan intinya tidak perlu berpikir apa yang orang lain omongkan gitu kan. Pada saat misalnya orang lain berpikir hal seperti itu misalkan tidak akan terjadi, selamanya kita yakin ya, terus misalkan kita benar-benar mau kerja keras gitu ya, lakuin apa yang memang kita mau, otomatis ada hasil gitu ya. Sekalipun hasilnya seperti apa, hasil itu nggak perlu dengan materi yang besar gitu ya, tapi kita sudah puas dengan apa yang kita dapatkan. Misalkan gambar nih ya, kalau untuk saya kan main di gambar ya, menurut kita nih gambar udah maksimal, sekalipun misalkan tidak menghasilkan lumayan apa ya materi yang besar gitu ya, tapi menurut kita maksimal, yaitu sudah suatu keberhasilan gitu. Contoh juga mungkin kita pernah lah nganggap apa lukisan yang kita buat ini cuman ala kadarnya gitu ya, tapi pas kita posting ada juga sih orang yang misalkan nawar, yang menurut kita saya kasih juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman ada juga misalkan datang jauh-jauh dari Bogor, bang mau dong lukisan cumi-cuminya gitu kan, itu berapa lah, itu mah nggak dijual, tapi kalau mau ya udah sok aja, ya akhirnya ada nilai jualnya juga gitu. Jadi yang Jadi terpenting itu intinya, berkarya terus saja ya Kang ya. nah, betul. Sebenarnya sih kalau untuk kita sih sebenarnya just do it aja gitu ya, lakukan dulu gitu kan. Setelah kita lakukan, hasil itu akan nyusul gitu kan. Kalau misalnya kita belum apa-apa, belum nggak bisa ngelakuin, atau misalnya begitu kita ngelakuin terus kata orang, atau misalnya baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada hasil, terus kita berpikir ah ya udahlah stagnan gitu kan, nggak usah lagi kita ngelanjutin, ya itu percuma gitu kan. Kita 2015 gitu kan belajar spray paint gitu kan untuk lukis anti mainstream ini, ya kita baru bisa menghasilkan itu di 2016-nya. Ya dulu karya saya misalnya kita pajang, pernah main ya di alun-alun di Brigip Cimahi gitu kan. Kita kayak live show kayak gitu, ada yang
minus cuma 35.000 gitu kan. Itu juga kalau misalnya dihitung cat semprotnya udah pasti habis lah, nggak akan ada hasilnya ya, nggak akan kembali lah. Tapi kan setelah itu kita gambar kita sudah sedikit-sedikit juga sudah mulai bagus, terus juga kecepatan dalam proses menggambar juga, terus prosesnya juga sudah mulai menarik. Ya alhamdulillah juga kan ada toko cat semprot yang memang bisa langsung mereka invite kita untuk setiap event dia ada pameran, kita jadi bintang tamu di sana, kita live show juga sama gitu. Iya, iya, iya. Jadi selama beberapa tahun ini udah berapa karya nih yang Kang Dede hasilkan? Kalau karya ya lumayan ya, udah banyak lah. Mungkin kalau misalnya beberapa sih ada yang kita pajang di IG juga ya. Ada juga kalau misalnya untuk karya yang memang kayak apa ya, gambar yang memang sketsa gitu ya. Kita kan juga main sketsa juga. Itu juga beberapa sih ya, adalah beberapa yang kita buatkan. Cuman mungkin ada beberapa juga yang memang off the record dan memang itu kita nggak upload, atau misalkan karena memang permintaan si customer, Pak nggak usah diupload misalkan, karena kan memang untuk privasi ya, ada juga sih beberapa yang seperti itu. Nah ini juga Berarti salah satu karya saya juga nih di belakang nih, di tembok ya, ini tembok kamar anak sih, bagian kamar anak. Oh, wah, berarti customer udah Kang Dede udah punya customer tetap nggak yang pesan Enggak, produk? kalau lebih ke itu memang sih yang kalau dibilang kalau dalam bisnis itu kan repeat order gitu ya. Ya, Untuk repeat order sudah ada beberapa ya. Kemarin yang repeat order itu yang dari Bogor. Dia memang kalau misalnya pas begitu pesen dia nggak pernah nggak mau dikirim gitu. Dia pengennya tetap ke workshop datang gitu. Jadi wah, pengennya datang ke sini misalkan. Nah kalau misalnya datang, misalkan dia pesen apa gitu kan. Terus lihat yang satu, Bang saya juga pengen yang ini, ya udah sok terserah gitu. Rata-rata sih kalau sekarang memang rata-rata yang pesen gitu ya. Terus juga mungkin lebih ke karya juga yang lain, yang penting misalkan masih bisa berkarya lah, bukan hanya untuk bentuknya gambar saja ya. Kadang-kadang mungkin kita lebih ke segala sesuatu yang memang menyangkut dengan karya, kita buatin sih selama itu masih bisa. iya. Oh ya Kang. Nah, aku penasaran nih. Kan topik yang akan berikan ke Rahmat tuh sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Coba dong Kang, jelaskan apa sih makna dari topik tersebut? Iya, itu kan salah satu yang memang kalau saya sih prinsip begini ya, segala sesuatu tuh kalaupun toh misalkan kita tekuni gitu ya, sekalipun kita dari Ya, middle ataupun dari posisi low gitu ya, tapi selama memang kita yang memang benar-benar tekun, saya yakin sih bisa ya, semua orang juga, yang penting tekun. kita tekun. Terus jangan menyerah juga kan. Itu ya mungkin salah satu contoh itu gitu kan. Kalau misalnya saya juga lihat gambar saya tahun 2015 gitu kan, saya juga ketawa ya kalau lihatnya sekarang gitu, karena kan memang ya nggak karuan juga gambarnya gitu kan. Terus dari segi seni juga orang nggak akan mungkin lah ada yang hargain gitu kan. Tapi kalau lihatnya misalkan sekarang, ya untuk ngegambar seperti itu ya nggak perlu waktu lama gitu kan. Bahkan juga mungkin kita bisa ngegambar di bawah 1 menit gitu kan, kalau untuk yang kemarin terakhir waktu dulu di hitam putih itu kan ngegambar ukuran di bawah A3 ya. Di bawah, ya benar, di bawah A4 itu kurang lebih hanya sekitar 58 detik gitu kan. Itu karena apa? Karena kan segala sesuatu juga proses gitu kan. Bahkan juga mungkin kenapa misalkan saya ngambil tema misalnya dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu mungkin sesuatu yang memang sebenarnya sih menurut kita mustahil gitu ya. Misalnya pada saat kita misalkan saya punya seni baru nih, sekiranya di Indonesia belum ada gitu kan, kita pengen ekspor, siapa tahu nanti bisa masuk TV ataupun misalkan diundang gitu kan, karena kan masih jarang gitu kan. Nah, tapi memang ya kendalanya saya memang nggak ada temen ya. Yang pertama nggak ada temen, nggak ada komunitas juga. Terus juga kita bahan bakunya juga nggak ngerti itu dari apa gitu kan. Terus kalau misalkan kalau dibilang mentor, kita juga nggak punya mentor. Kita cuma sebatas komunikasi di Facebook sama teman-teman yang memang seninya sama, tapi itu orang luar semua kan, rata-rata banyaknya orang Amerika, Argentina, Chili. Jadi kita cuma sebatas nge-share foto gitu kan via grup.
nanti mereka komen tuh ada yang kurang apa, ada yang kurang apa. Nah, alhamdulillahnya juga begitu saya posting mungkin 3 bulan setelah itu mereka apresiasi, coba dikembangkan. Nah, akhirnya juga waktu itu malah dapet tawaran ya dari orang Texas itu kan dari orang Amerika. Ya udah coba main di Amerika, main ke Amerika, misalnya untuk password segala sesuatu yang kita tanggung. Kamu di sini bisa ngasilin $300 per hari dengan hasil karya yang seperti itu. Nah, dari situ kan makin muncul tuh ya kepercayaan diri kita bahwa kita memang bisa mengeksplor lah untuk spray pen art ini. Nah, sedikit-sedikit kan sudah mulai itu diajak-ajak untuk event-event kan sama toko cat semprotnya kan, sama yang pabrik cat semprotnya langsung, alhamdulillah. Nah, jadi dari situ juga mungkin kita mulai iseng-iseng, terus juga ya ada beberapa sudah lihat-lihat dan alhamdulillah ada yang invite juga kan di stasiun TV, dan terakhir juga mungkin kemarin di RTP kan di acara Michael Chandler luar biasa. Itu juga sama sih, lebih ke memperkenalkan spray pen art aja sih. Nah, itu kan sesuatu yang memang menurut saya kalau dulu nggak mungkin lah kita misalkan cuma nonton TV gitu kan, dan alhamdulillah sekarang bisa ditonton orang gitu kan. Terus misalkan ya kita juga bisa menginspirasi beberapa orang lah. Contoh mungkin ada beberapa orang yang memang sengaja datang ke sini gitu kan, jauh-jauh kadang dari Bekasi, dari Garut gitu kan untuk apa kursus gitu ya kasarnya. Cuman saya sih nggak buka privat kelas khusus ya. Mereka datang silakan asalkan misalkan mereka bawa bahan ya kita ajarin dan kita nggak pakai tarif. Karena apa? Karena saya tahu cari ilmunya ini tentang spray pen art ini susah gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka datang ke sini kita bebankan biaya, ya kita juga nggak tega lah. Karena apa? Saya juga mencari ilmu ini hanya belajar dari internet saja gitu kan, hanya sebatas komunikasi sama teman-teman di media sosial aja gitu. Oke Kang, wah luar biasa ya. Berarti dari yang mulainya Kang Dede belajar dari cuma belajar dari internet, belajar Ya, mandiri gitu betul. prosesnya. Ya, Kemudian, cuma belajar lihat YouTube. Terus juga pernah salah masuk beranda orang ya. Jadi waktu itu saya bikin gambar gitu kan. ya, Nah, itu dia tuh punya page tersendiri gitu kan, punya halaman jualan sendiri untuk spray pen art dia. Nah, saya kirim ke dia gitu kan, ke jendelanya dia. Akhirnya dia negur tuh via inbox kan, nge-inbox ke saya. Kamu kalau mau nge-share gambar jangan di situ karena itu tempat jualannya saya. Katanya, ini saya kasih. Nah, akhirnya saya dikasih grup tuh sama dia kan, sama si Johnnya ini. Sama si John tuh dikasih grup, ya udah kamu masuk ke situ. Kena hasil karya kamu coba share kamu di situ. Nah, setelah itu, ya itu justru saya dapat tawaran itu dari si John itu. Karena memang si John ini dia memang bisnis utamanya di spray pen art ini di Texas, Amerika. Dia juga ada kafe, terus juga ada space khusus untuk spray pen. sealiran gitu ya sama abangnya, sama Kang Dede. Ya, betul satu aliran. Cuman dia lebih ke gambarnya kan memang beda ya. Karena kan kadang-kadang untuk spray pen art ini punya ciri khas tersendiri. Ada yang memang dia khusus untuk bikin-bikin kayak planet misalkan atau pemandangan. Kalau saya sih belajar mencoba ekspor semuanya ya. Nanti juga akan kita bisa ketahuan nanti setelah lama ini gambar mana yang lebih soft gitu kan untuk kita buat gitu kan dengan teknik spray pen art itu. Gitu. Oke Kang. Berarti tadi dari belajar di media sosial, internet, kemudian konsisten melakukan terus konsisten berproses Ya. dan mengadakan pameran gitu ya di Ya, itu jalan jadi jalan. pameran-pameran kecil di jalanan gitu kan. Ya kalau dulu mungkin orang belum ini ya. Saya juga rencana memang mau ini lagi ya, mau coba mungkin lebih lebih konsisten, lebih terjadwal juga. Tadinya memang harapannya sih kita pengen masuk di sekolah-sekolah ya untuk edukasi anak-anak itu jangan main cat semprot itu untuk tembok orang gitu kan. Tapi kalau misalkan ada nih ranah tersendiri, ada seni tersendiri yang memang kita bisa padu padankan antara yang memang cat semprot yang dia pakai itu udah deh ada ranahnya nih, kalaupun mau di tembok juga dibikin bagus lah tembok orangnya, jangan dicoret-coret dengan nickname dia gitu, maksudnya ke sana sih. Nanti rencana lebih ke edukasi aja. Oh, iya Kang. Berarti proses Kang Dede mulai membangun personal branding itu dari jalan-jalan tadi ya? Ya, Remaja betul. memperlihatkan
Kemudian Nah, kalau dari itu saat lebih itu di sudah mulai ya betul main kadang-kadang main di YouTube gitu ya, main di medsos gitu kan. Ya, salah satunya juga mungkin kita branding salah satu tempat gitu kan dengan karya kita, tapi tempat itu ya memang rata-rata orang bisa melihatnya gitu kan. Jadi nanti kan otomatis bertanya gitu kan, ini siapa yang buat, ini siapa yang buat. Mungkin pada saat itu kita hanya modal yang penting mah istilahnya yang penting cat semprot kita diganti itu kan untuk masalah upah jangan dulu lah. Tapi setelah itu kan orang melihat ya bisa nyambung lah ada beberapa proyek yang memang terkoneksi sama hasil karya yang memang kita simpan di sana gitu. ya, ya, ya. Berarti bukan cuma media sosial ya yang Kang Dedek manfaatkan, tapi juga Betul. terjun langsung ke jalan-jalan Betul. menemui Harus gitu. orang-orang. Karena apa? Karena kalau misalkan untuk spray paint art ini memang lebih ke show ya. Karena yang dilihat itu bukan hanya hasil karya tapi proses kan. Karena pada saat misalnya orang tidak melihat prosesnya, begitu lihat gambar ini pasti akan biasa gitu kan. Contohlah gambar yang di belakang saya. Kalau misalkan orang itu hanya lihat dari segi gambar kayak gini, maaf ya, saya semin. Ini Iya kan sih, Kang. ya ini biasa aja lah kayak gini gitu kan. Tapi kalau misalkan pada saat misalkan kita lihatnya bahwa ini prosesnya pakai cat semprot gitu kan, otomatis orang Ya, juga bakal heran caranya seperti apa. Karena kan memang ada beberapa warna yang memang kita perlu padankan gitu. iya sih. Yang membuat mahal itu prosesnya ya, Kang ya. Betul. Karena dengan proses Kemudian, dengan gambar ukuran A3 itu kalau misalnya kita secara manual otomatis makan waktu kurang lebih 1 jam lah ya paling cepat ataupun setengah jam. Tapi dengan proses cat semprot ini kita bisa ekspor sampai 7 menit lah ya. Karena kan kadang-kadang kalau misalkan untuk di TV juga kalau misalnya untuk saya ngisi acara 4 menit setengah, kadang-kadang 5 menit harus sudah jadi. Ya itu kan mau nggak mau kita kejar-kejaran sama waktu juga. iya, iya, iya. Kemudian Kang, tantangan Kang Dede dalam berproses mengembangkan kemampuan ini apa sih kemampuan gaya art ini? Tantangannya sebenarnya untuk spray paint art ini gitu, karena kan memang orang Indonesia itu belum mengenal semua ya tentang seni spray paint art. Itu yang Hmm, pertama. Jadi dari segi pasar, kalaupun kita tidak mampu mengekspor akan susah. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, kadang-kadang ada kayak semacam persaingan dari pelukis-pelukis kontemporer ya, pelukis-pelukis yang misalkan masih menggunakan media kuat ataupun kanvas ya. Itu kan otomatis nanti pastilah dari secara sosial juga kita pasti masih terbelakang ya, dalam artian kita masih terkesampingan sama komunitas yang sudah ada. Nah, kita juga sekarang lagi coba bentuk komunitas spray paint art, cuman karena kondisi pandemi kemarin ya, betul pas pandemi itu 2019 sempat vakum. Jadi mereka tuh teman-temannya juga memang kondisinya jauh-jauh ya. Ada yang di Bali, ada yang di Jogja. Jadi kurang lebih sih satu daerah itu cuma 2 ataupun 3 orang pelakunya. Jadi kalau misalkan harapannya sih makin banyak dikenal orang, spray paint art ini makin banyak orang yang mau ya dalam artian mencoba tentang seni ini. Supaya apa? Karena kalau misalkan sudah peminatnya banyak, ya untuk seni ini kita bisa bikin pameran event-event gede gitu ya. Kita bisa misalkan bikin event di mana, di mall mana, misalkan wah, kita bikin iya, event betul. kayak lomba, ataupun misalkan kita coba untuk edukasi anak-anak sekolah gitu kan, nanti hasil karyanya mereka bawa sendiri. Itu kan lumayan sebenarnya sih. Nanti bisa mengedukasi mereka semua gitu. Iya, iya. Keren, keren, keren. Wah, jadi komunitasnya ini belum belum betul-betul resmi gitu ya Kang ya? Iya, Masih kalau komunitasnya itu hanya sebatas di grup WA, terus juga mungkin karena memang mereka juga punya kesibukan tersendiri ya. Jadi rata-rata kita nih yang spray paint art ini kita juga punya ada pekerjaan pokok juga selain itu, tapi dalam satu hobi ini biasanya sih kita minimal ada dalam 1 bulan ada 1 gambar yang kita share di grup gitu. Untuk apa? Untuk saling koreksi gitu kan. Misalkan ini kita kirim gambar ini untuk yang pemula biasanya mereka minta kritik dan saran kurang apa nih misalkan kadang dari segi warnanya, kadang dari misalkan dari segi tekniknya. Kadang-kadang mereka itu jadi ngirim gambar itu bukan hanya gambarnya saja, tapi prosesnya seperti apa. Karena kan memang spray paint art ini yang lebih disukai orang itu dari caranya ya.
cara untuk menjadikan suatu lukisan seperti ini itu unik banget gitu kan dibandingkan dengan cara-cara teknik lukis yang lain gitu. Bahkan juga mungkin menurut saya sih ya untuk spray pen art ini insting kita juga dipakai ya. Jadi pada saat kita pengen ngasilin gambar seperti itu apa yang ya Pak, warna apa yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Jadi memang ya harus perlu punya keseimbangan dalam kecepatan, dalam teknis misalkan untuk nyemprotnya juga kan supaya misalkan sesuai seperti apa itu memang perlu teknik khusus juga. Oh, iya, iya. Nah, Kang, ini selama Kang Dede berkarir ya menjadi pelukis fine art, menurut Kang Dede apa hal apa saja sih yang dapat membangun bisnis Kang Dede makin besar? Hal-halnya ya yang penting gini ya apa yang kita niatkan gitu ya menurut saya sih kalau di dalam Islam ya kalau di dalam Islam kan Khairunas atau Umlinas gitu ya jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang apa yang bermanfaat bagi orang lain jadi menurut saya sih ya sebenarnya sukses itu bukan hanya materi yang didapat ya tapi pada saat misalkan karya yang kita hasilkan usaha yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan contohnya salah satunya mungkin kenapa saya misalkan pengen menggeluti dunia spray pen art ini kan karena apa ya itu salah satunya saya pengen mengedukasi anak-anak misalkan jadi jangan sampai nanti banyak tembok-tembok orang gitu kan dicoret-coret gak jelas gitu kan tapi kalau misalnya kita arahkan ke dalam seni ini otomatis dia juga ilmunya bertambah gitu kan penghasilannya juga bertambah dan terus juga mungkin ya ada nilai plusnya juga lah. Jadi pada saat orang lain beli cat semprot itu, ada anak beli cat semprot itu, mungkin orang tuanya mau beli apa? Beli pilok ataupun beli cat semprot buat apa? Bikin seni gitu kan. Jangan sampai buat nyoret-nyoret baju sekolah gitu kan kalau lulus sekolah ataupun apa. Tapi kan kalau misalkan sekarang dengan dia bisa seni cat semprot ini ya otomatis dia juga bisa berkarya sendiri ya minimal lah buat dia sendiri punya penghasilan gitu kan dibandingkan misalkan dia dengan modal sendiri tapi coret apa tembok orang yang dicoret-coret juga kan percuma jadi uang juga yang rambut percuma tapi kalau misalnya dia dengan seni ini kan otomatis dia beli cat semprot dia bikin hasil karya dia pajang misalkan di medsos ya terus ada yang beli kan otomatis bermanfaat makanya dalam hal ini saya sih tidak pernah memasang tarif untuk kursus ya ataupun misalkan ada yang memang pengen misalkan sengaja secara privasi misalkan datang ke sini misalkan ya untuk belajar ya nggak apa-apa kita belajar sama-sama gitu kan karena kan memang sengaja saya tidak buka kelas khusus tapi kalau misalkan pengen yang ada yang privat datang ke sini ya mangga yang penting kita sama-sama mau belajar kita niatkan sama-sama pengen edukasi orang-orang supaya bisa lebih bijak lagi dalam penggunaan cat semprot. Oke, Kang, mantap sih. Jadi bisnis itu bukan hanya tentang materi, tapi juga kita bisa mengedukasi dan bisa bermanfaat ya Kang ya. Wah, oke. Karena kalau misalnya bisnis misalkan hanya sekedar materi, menurut saya sih ya, kalau misalnya kita orientasinya hanya materi, ya udah we gitu yang gampang mau jadi rampok juga ya bisa menghasilin duit kan gitu Iya kan sih tapi Kang. nggak ada manfaatnya juga kan otomatis apa sih yang bermanfaat ya, itu salah satunya di situ pada saat misalkan kita melakukan segala sesuatu kalau misalkan ada manfaatnya buat orang lain kita yakin hasilnya pasti akan lebih maksimal ya ada kepuasan tersendiri lah pada saat misalkan kita melakukan segala sesuatu terus segala sesuatu itu sudah nyampe di titik top ya menurut kita ini udah top lah misalkan top itu dalam artian apa yang kita pikirkan dulu sekarang bisa terrealisasi kan itu sudah lumayan bagus ya sudah lumayan luar biasa pencapaiannya jadi pada saat misalkan kita berpikir suatu saat nih ini bisa seperti ini dan sekarang misalkan benar-benar bisa terjadi kan otomatis dari situ kita sudah bisa dikatakan oh kita sudah sukses dong apa yang kita sampaikan apa yang kita inginkan dulu ya sekarang sudah tercapai lah gitu dulu kita cuman pengen lihat misalkan kayak Deddy Kobus ya apa terus Denny Cagur itu hanya di TV saja ya alhamdulillah kita bisa satu panggung bisa kita saling bertatap ramah kita bahkan juga bisa mengedukasi mereka yang ngasih belajar tentang spray pen art kan itu suatu manfaat lah buat saya ya betul Kang. Oke Kang,
mungkin satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir ya. Ini, Rahma penasaran, kenapa sih nggak terima tawaran untuk kerja sama orang asing yang Kang Dede tulis Oh, di profil Kang Dede? ya. Yang pertama mungkin keluarga. Pertama keluarga, terus yang kedua juga mungkin kalau di sana memang sudah banyak ya pelaku-pelaku seni seperti itu. Ya. Otomatis tantangannya kurang. Ya. Karena apa? Karena di sana sudah banyak. Ya. Jadi dalam artinya kalau di banyak, itu segala sesuatu itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau di Indonesia kan masih jarang gitu kan. Terus kita bukan bertempur ya, bersaing dengan pelukis-pelukis kontemporer. Nah, sampai saat ini juga saya masih punya harapan bahwa spray pen art ini bisa berkembang di Indonesia. Ya, dengan apa ya? Mungkin salah satunya dengan banyak komunitas-komunitas gitu ya, pelaku-pelaku seni yang memang juga beralih di dunia spray pen art ini. Saya yakin itu juga bisa bersaing. Ya, karena kalau misalnya kita lari keluar, otomatis kita tidak bisa mengajarkan orang lain dong. Kita di sana hanya sebatas kerja, menghasilin duit gitu kan, tapi manfaatnya buat orang lain kurang. Karena apa? Karena di sana kita produksi lukisannya, hanya produksi pen artnya ini, terus dibeli sama orang. Tapi kalau di sini kan kita bisa edukasi orang lain. Kalaupun toh misalkan dia mau beli, tapi dia pengen bikin sendiri, ya kita yang ajarin. Gitu. Itu sih, lebih ke sana aja sih. Ya. Berarti yang Rahmat tangkap dari Kang Dede ini memang orangnya ingin berkarya dengan sepenuh hati gitu. Nggak memandang materi itu cuma bonus. Kemudian Kang Dede juga suka tantangan, lebih menyukai berkarya karena itu menantang gitu. Dan yang ketiga karena memang ingin bermanfaat, ingin mengedukasi, dan ingin mengembangkan apa yang Kang Dede sukai gitu ya. Ya, betul. Jadi apa yang kita inginkan, kalau saya sih segala sesuatu ya, kalau belum mendapatkan segala sesuatu, saya pasti kejar terus ya. Jadi dalam artian harus bersungguh-sungguh ya. Misalkan nih, ini saya harus bisa sampai dengan posisi seperti ini. Saya harus bisa misalkan gambar ini benar-benar kualitasnya benar-benar dilihat orang itu bagus lah gitu kan, supaya kita lebih pede lagi. Jadi pada saat misalnya kita sekarang cuma dikasih cat semprot warna putih sama hitam, kita bisa ngasilin karya? Bisa gitu kan. Kita dikasih warna cat semprot cuma hitam saja, bisa nggak jadi karya? Bisa kalau sekarang gitu kan. Jadi hal itu memang sekarang sudah bisa, intinya itu sudah bisa kita raih gitu ya. Kalau misalnya hal itu sudah bisa kita raih, saya sih berpikir ya itu juga sudah suatu keberhasilan gitu ya. Karena apa? Dulu saya nggak bisa, tapi sekarang bisa lah untuk melakukan seperti itu. Kita main cuma satu warna, dua warna, tiga warna, apalagi banyak warna ya, udah bisa gitu. Termasuk media juga kan, beberapa media juga kita pakai juga sudah bisa kita terapkan gitu. Oke deh Kak. Oke deh, mungkin pertanyaan terakhir ya Kang. Ya. Harapan Kang Dede terhadap seni yang Kang Dede geluti saat ini apa ke depannya? Harapannya ya harapannya mungkin lebih bisa bersaing dengan lukisan-lukisan yang sekarang ya. Terus juga saya sih pengen adain pameran ya, adain pameran khusus spray pen art ini. Saya sih pengen berkumpul sama teman-teman yang memang sudah ada di komunitas saya terlebih dahulu ya. Jadi mereka juga sudah punya komunitas, kita pengen bikin pameran khusus komunitas, dan termasuk kita pengennya ada galeri khusus ya untuk spray pen art ini. Kita pengen semua pemain-pemain spray pen art ini ngirim hasil karya mereka di galeri yang memang kita sudah dirikan. Itu sih ya cita-cita terbesar ya tentang spray pen art ini. Karena saya pengen nggak hanya sukses sendiri gitu ya. Jadi saya pengen pelaku spray pen art ini di Indonesia sekarang misalkan anggaplah sudah 50 orang gitu. Saya pengen mereka juga bisa ngerasain hasilnya gitu kan dengan spray pen art ini. Sejauh ini kan setiap ada event, setiap ada kegiatan untuk spray pen art, orang lain ya di Indonesia pasti larinya ke saya gitu kan. Baik di stasiun TV, pelaku seni spray pen art pasti lari ke saya. Nah, saya pengen nantinya teman-teman yang memang
ada yang di Bali, ada yang di Jogja, ada yang di Magelang, terus juga di Sulawesi. Mereka juga sama ya, pelaku seni seperti itu. Tapi mereka juga kesulitan untuk menjual produk mereka, karena kan memang nama mereka misalkan belum terlalu dikenal juga, yaitu harapannya kita pengen punya galeri khusus tentang spray pen art ini. Ya harapannya sih komunitas menulis juga berbisnis ini bisa bantu kita untuk mengupgrade ya, senantiasa mungkin bantu nge-share tentang komunitas kami, sehingga kami juga bisa mengakomodir teman-teman kita yang lain yang bergelut di bidang seni yang sama gitu. Oke Kang, oke. Wah, luar biasa banget sih Kang. Banyak banget nih yang udah dalam catatan Rahma. Kedepannya insya Allah bermanfaat bagi Rahma untuk mengembangkan komunitas Rahma juga ya Kang ya. Semoga kita kedepannya juga bisa bekerja sama gitu. Ya, Untuk boleh, membangun untuk membangun seniman-seniman ya seperti yang Rahma lihat sih, Indonesia kan seniman-seniman masih di kayak seperti dipandang sebelah mata ya Kang. Kang Dede setuju nggak? Betul. Menurut sendiri Itu gimana? apa Ya. untuk seniman pelukis ya. Untuk pelukis tuh otomatis ya, apalagi spray pen art ini kan lebih dibilang seni jalanan ya, karena kan orang lebih suka nongkrong misalnya di alun-alun ataupun di pusat-pusat kota ngegambar gitu kan. Itu kan dikatakan seni-seni jalanan. Tapi ya kalau untuk di luar negeri seni jalanan juga dihargai dong, karena kan itu suatu profesi. Nah, tapi sementara kan kalau untuk di Indonesia masih kurang lah hal-hal seperti itu. Jadi saya pengen juga setiap seniman ini bisa diakomodir juga sama pemerintah seperti apa. Iya. Dan harapannya juga tidak semata-mata hanya pelukis-pelukis terkenal yang diperbolehkan untuk mengadakan event-event ataupun pameran-pameran ya. Harapannya memang kurator-kurator seni ini tidak hanya melihat kedekatan dia dengan pelaku seni yang memang dia tunjuk dan dikurasi untuk hasil karyanya, tapi harapan kita sih setiap hasil karya yang bagus tidak perlu melihat kita kenal ataupun tidak perlu melihat kalau ini seninya dengan cat semprot ataupun spray pen, tidak masuk ke dalam genrenya mereka. Nah, harapannya tidak seperti itu. Harapan kita selama itu misalkan masuk. Oke, mantap. Oke deh Kang, mungkin untuk bincang-bincang pustaka kita hari ini sampai di sini saja ya Kang ya. Banyak sekali hal-hal kisah-kisah yang Kang Dedek bagikan kepada kami. Semoga dapat bermanfaat terutama bagi diri Rahma sendiri. Amin. Terutama buat banyak orang. Semoga bermanfaat buat banyak orang. Amin. Ya Kang. Baik Kang, mungkin saya akhiri saja ya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kang atas waktunya. Sama. Semoga sehat semua keluarga. Makin kedepannya makin jaya, makin sukses. Amin. Ya Kang. Oke Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, itulah tadi hasil bincang-bincang pustaka kita bersama Kang Dede. Nah, gimana? Sudah banyak nih dapat inspirasi dari Kang Dede kah? Atau masih ingin bergabung dalam bincang-bincang pustaka kita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya. Sebenarnya malam ini kita membagikan door prize, tapi penonton kita malam ini tidak memungkinkan ya. Entah karena waktu dimulainya kurang cepat atau karena gangguan jaringan tadi. Ramanya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Semoga teman-teman dapat setia bersama komunitas seni, bersama komunitas menulis dan berbisnis, dan terus bersama kami berkarya dan mengembangkan potensi diri. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.